visibility 100%. Kita semua Harus target. 1, 2, 3 Menyam Setu. Kanan sih, 1, 2, 3. Es krim bos, semua jadi happy. Es krim bos, semua jadi happy. Apa kabar? Stronger, happier, together. Es krim bos. Kalau enggak ditambah aja, apa kabar luar biasa dulu kan. Luar biasa, stronger, happier. Kan kabarnya gimana kan gitu San. Oh, kita luar biasa seperti itu sih. Afirmasi sudah? Belum, oke. Waktu 2 menit lagi ya. Grup singa? Oke, sip. Ini grup 3 sudah selesai loh. Tinggal nunggu kalian berdua. Yuk, 2 menit lagi kita mulai. Mas Niko tadi udah nulis, ya kan? Dia yang menjelaskan. Kenapa dia memilih itu? Betul. Mas Niko kenapa sampai memilih 3 poin dari 30 poin yang tadi? Nanti Mas Niko menjelaskan. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman yang lain mungkin bisa diperhatikan ya. Oke? Monggo. Mas Niko, Anda memilih 3 karakter. 1 dapat, dia dapat. Maksudnya Sebagai laki-laki itu saya pengennya bisa diandalkan Yang lain? dalam keadaan dan situasi apapun, Mas. oke, bisa diterima. Halo. Halo, yang lain, halo. Hai. Kudu ngantuk toh. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, kejujuran. Kenapa Mas Niko memilih kejujuran? Mungkin buat teman-teman bisa dijelaskan. Gak apa-apa, anggap aja ya. Audien semua itu anak-anak TK ya. Jadi saat kita maju, kita itu menjelaskan pada anak-anak TK. Jadi biar apa ya? Biar kita itu lebih pede. Itu sih. Oke, monggo bisa dilanjut. Nanti gantian habis ini tim cewek ya. 1 orang maju, Mbak Sri. Oh, Sri pergi. Mbak Sri. Mbak Sri nanti ambil 1. Monggo, Mas Niko, kejujuran. Saya itu tipe orang yang sangat menghargai kejujuran. Menghargai kejujuran. Oke. Yang ketiga, Damai. perdamaian. Hal yang sangat saya ingin idam-idamkan itu hidup tenang, damai. Damai. Oke, monggo. Iya, aku mau tanya. Yang pertama ini kan Mbak Seva ada milih kesederhanaan, kedamaian, dan kesuksesan. Untuk kesederhanaan itu yang gimana Mbak? Yang dimaksud? Jangan malu, anggap semuanya itu anak TK. Jadi kita kepedeannya itu bisa meningkat 100%. Kalau sederhana apa ya, jadi orang tuh jangan yang terlalu tinggi, maksudnya serendah-rendahnya biar orang lain tuh nggak bisa merendahkan kamu, intinya gitu. Kalau dari aku ya. Oke, siap, betul. Terus yang kedua, next. Itu aja kedamaian. Kalau kita kerja di lingkungan kerja, kalau nggak ada kedamaian kan kita nggak bisa yang apa ya, Memberikan apresiasi, memberikan suara gitu kan. Oke, tidak bisa memberikan. Oke. Kesuksesan. Ini lah. Kesuksesan. Oke, kita dengarkan. Apa sih sukses menurut dari Coach Sri? Iya. kalau sukses itu menurut apa ya, mau sukses berteman, sukses di kerjaan tuh yang penting saling apa ya, saling support satu sama lain. Oke. Mau sukses materi, sukses pertemanan, pokoknya apa ya, harus imbang lah. Oke. Nanti kan juga insya Allah ke depannya. Sukses. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya buat Kakak Sri. Next, balian. Oke. Kak Ragil. Ada 3 poin. Mbak Ragil milihnya kreativitas, keberanian, sama kecerdasan. Yang pertama kreativitas itu apa Mbak? Kalau kreativitas menurut saya itu kita harus selalu update ya, maksudnya update itu pengembangan diri.
dengan kita punya kreativitas yang baru, hal baru, itu bisa memajukan untuk diri kita sendiri. Itu sih yang tak maksud seperti itu ya. Oke. Mungkin kan dari versi teman-teman beda. Iya, karena tiap manusia Iya, itu mempunyai versinya versinya masing-masing. Next. Keberanian. Kalau berani kan harus berani dalam hal apapun ya. Meskipun saya mungkin masih ada sedikit takutnya atau gimana, tetap harus memberanikan jiwanya, hatinya untuk menghadapi hal apapun itu. Terus ketiga, kecerdasan. Cerdas itu kunci dari kesuksesan kalau menurutku. Oke. Ya, jadi mau gak mau kita harus belajar untuk cerdas supaya bisa sukses gitu sih mas. Oke, beri tepuk tangannya buat Kak Ragil. Oke, terima kasih Kak Ragil, bisa kembali ke tempat ya. Oke, next. Buat teman-teman bisa persiapkan satu kertas dan juga satu alat tulis bolpen ya. Monggo. Monggo bisa langsung gabung, jaket dilepas, masuk di grup 1, grup singa. Oke. Monggo Mbak Dewi. Oke. Laporan mandiri kok. Laporan mandiri. Bentar. Oke, Mbak Dewi ya. Apa sih peran Mbak Dewi? Apa sih yang perlu Mbak Dewi perbaiki? Apa sih yang perlu Mbak Dewi berikan kepada Unilever? Bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi kita seperti perwakilan dari perusahaan mas, buat ke toko ataupun ke customer langsung, itu kita mengontrol produk secara berkala, kebersihan produk, juga kita menambahkan Oke, berarti SBA ya atau Mbak Dewi di toko itu sebagai sama sih, hampir sama. Jadi sebagai ujung tombak ya. Oh, kita itu sebagai ujung tombak, kita bisa memberikan pelayanan ya, pelayanan pada konsumen. Jadi perusahaan tanpa pelayanan, tanpa support dari kita ya, maka konsumen itu tidak aware pada kita ya. Wah, Unilever kok cewek ayu-ayu, wah malah di toko. Oh, Unilever kok sopan-sopan, itu mungkin bisa ya. Jadi pelayanan, jadi dari produk yang mungkinnya Vivo juga ya. Dari Vivo, itu dari Mbak Dewi, karena stok yang di bawah itu belum naik, kita bisa dinaikkan. Seperti itu. Terus, next pertanyaan kedua, apa yang sudah Unilever berikan kepada Mbak Dewi? sama benefit. Benefit? Kemudian ada lingkungan kerja yang positif juga. Lingkungan kerja yang positif, oke? Udah? Cuma itu? Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya. Mungkin itu nilai diri. Jadi di saat kita mungkin drop, kita mungkin tidak perform lagi, mungkin banyak sekali para pelamar yang siap menggantikan kita. Intinya seperti itu. Jadi nilai diri apa sih yang pengen kita berikan, yang pengen kita beri kontribusi kepada perusahaan, itu bisa kalian berikan, kalian maksimalkan dari 30 poin yang tadi ya. Apa tujuan kalian? Kalau tujuan kalian itu sudah jelas, maka poin-poin step-step yang kontribusi yang bakal kalian berikan itu bakal terarah seperti itu. Jadi ini ada beberapa 10 nilai-nilai umum perusahaan ya. Bahkan bukan cuma Unilever, mungkin perusahaan yang lain pun tetap bakal memakai nilai-nilai ini. Jadi meski kalian masih di Unilever, kalian sudah resign, kalian bisa menerapkan nilai-nilai dalam diri kalian ya. Jadi ini bukan cuma dipakai untuk bekerja, tapi sosial kalian yang sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak ya. Oh, aku di perumahan, aku di lingkungan ini sebagai RT, itu bisa kalian memberikan nilai diri, nilai plus ya. Jadi ilmu ini bukan cuma kalian berikan saat kalian bekerja, tapi bisa kalian terapkan di dalam rumah. Nilai umum perusahaan yang pertama, ini gimana ya? Yang pertama ada, halo coach, anak integritas ya. Jadi setiap perusahaan ya, setiap karyawan pasti bakal mempunyai integritas atau loyalitas yang mau diberikan kepada perusahaan ya. Integritas. Oh, kita totalitas, kita kerja di sini karena tadi betul apa sih yang sudah Unilever berikan kepada kita, benefit, gaji, meskipun tidak bisa membuat kita kaya, asuran kita aman. Itu oke, semua mempunyai jawaban masing-masing. Meskipun Unilever itu tidak membuat kita kaya raya seperti Raffi Ahmad,
seperti Nagita Slavina, seperti Atta Halilintar, tapi setidaknya dengan kita bekerja minimal kita bisa healing, bisa jalan-jalan. Itu ya. Terus yang kedua, komitmen terhadap pelanggan ya. Komitmen terhadap pelanggan ini biasanya dilakukan oleh SDA. Ya. Jadi MD bukan berarti nggak ada nih komitmen terhadap perusahaan, terhadap pelanggan. Karena MD juga bakal berhadapan sama tuan toko, terutama untuk pemasaran cash order atau penyampaian barang-barang alien. Terus kualitas yang ketiga ya. Jadi misal kita kok nggak mempunyai kualitas ya. Contoh Mas Sunhadi, mangkatnya awan, beli ini gak sih, kunjungan dari foto-foto. Apakah perusahaan mau memakai? Ya. Jadi kita mulailah kembali pada diri kita. Kita harus mempunyai kualitas diri. Oh, aku itu digunakan buat ini untuk apa sih? Kita perbaiki kualitas kita. Yang awalnya berangkat siang, target gak tercapai, SBA pun juga sama. Ya, EVOS SBA sih oke lah. Tapi KPI yang lain, SBA kan juga mempunyai. Dan itu untuk kualitas, ya. Mungkin bisa sharing kepada USL-nya, bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas pada diri kalian. Terus inovasi, ya. Yang perusahaan pasti mempunyai inovasi. Terkadang kalian itu diberikan saran. Oh, Mas Fauzi, sarannya gimana toh biar kita bisa kerja lebih baik? Mbak SBA, gimana toh sarannya agar target ini bisa tercapai? Atau mungkin saat kalian ada activity, ingin bikin giat-giat, ya inovasi apa, kreativitas apa yang mau kalian berikan, kalian tuangkan di sana. Itu. Jadi integritas, komitmen terhadap pelanggan ya. Jadi kita harus baik, kualitas diri, inovasi, kerja sama tim. Nih yang paling perlu. Terkadang dalam sebuah tim pasti ada sembunyi. Betul nggak? Betul. Yang kedua, dalam sebuah tim pasti ada orang yang dianatilikan atau yang wah kalau aku salah nyalain dia, pasti ada. Betul. Itu sih. Jadi kerja sama tim di sini ya teman-teman. Kita sudah mempunyai SOP. Sebisa mungkin sesama tim SBA Eskrim atau sesama MD itu kalian bisa lebih kompak. Kalau misal ada info A, ya mungkin si B nggak tahu nih. Contoh ya, Mas Niko, besok meeting, ternyata meetingnya di Blimbing. Mas Niko meetingnya di sana. Tanpa kerja sama tim, salah-salahan. Wah, Niko ini A, B, C, D, seperti itu. Jadi kerja sama tim dalam sebuah perusahaan itu pastinya sangat-sangat diperlukan. Nggak mungkin lah perusahaan mempunyai kaki 5 satu pincang bisa sampai finish, nggak mungkin. Terus kepemimpinan, meskipun ya di sini saya sama Mbak Ragil ya, intinya yang dianggap dituakan ya karena sebagai Oke teman-teman, jadi di SD yang pertama ya, kalau kita menemui karakter konsumen atau teman toko yang dominan, apa sih yang perlu kita sampaikan, kita perbaiki dalam diri kita? Yang pertama, banyak menyimak, serius, dan tak perlu basa-basi, toh depan aja ya, karena orang yang dominan itu maunya sat-sat seperti itu. Terus bicara tegas, terus terang, dan langsung. Gitu rasa basa-basi. Bapak, lagi ngapain? Kok lagi apa Pak? Genah mata nih ngomongin topan, takutkan dan kayak gitu. Tiba-tiba konsumen atau teman toko yang dominan, lebih rasional dan jangan terlalu masuk ke hati. Jadi misal teman-teman MD nih ya, pemasangan soblen, Pak, mohon izin untuk memasang soblen, pemasangan bulan flag. Toko-tokonya langsung bicara kasar. Lah pasang ngono udah ada takon, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu sih. Terus biarkan mereka yang mengambil keputusan, mereka suka dihormati dan disanjung ya. Jadi orang-orang yang memiliki karakter dominan biasanya orang-orang itu yang suka dipuji. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak gitu. Ya. Jadi mereka itu biarkan mereka yang mengambil keputusan. Saat kalian pemasangan POS order, biarkan mereka menentukan, oh Mas di sana, oh Mas di situ. Saat mereka berbicara kasar, jangan suka langsung dimasukkan ke dalam hati. Oke, next. Berikan tepuk tangan buat pengajar Bapak. Biasanya lihat apa nih? Ini ya jadi kan kalau misal kok mau diskusi dulu 1 menit, yang mbaknya jadi customer yang dominan, ya langsung tutup poin dan sampean jadi field force yang menyampaikan. Jadi bagaimana cara saya jadi field force untuk menyampaikan ke customer yang langsung tutup poin yang sudah presentasi. Gitu sih. Monggo.
Masalahnya apa nih? Masalahnya monggo bisa di Kalau ngobrol masalah komunikasi. Oh iya. Jam menduduki, Pak. Biasa ini siapa ya, Mbak? Oh iya, silakan Ibu. Ini saya yang jaga Itu sana. ya. Saya itu tadi beli. Udah cocok. Ini promonya kok nggak sesuai. Saya mau ini dikembalikan deh, Pak. Yang sesuai yang Mbak. Oh iya, terus saya yang cocok Ibu. Ini Ibu belanja produk yang Cornetto Mini ya? Iya, ini kok dari 37, saya di sini kan 32. Kok ini jadi 35? Oh sebentar saya cek dulu ya Bu. Ini kan biasanya ada promo keterangan promosi trackernya sebentar. Saya cek dulu ya. Oh ini promonya keterangannya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Bu. Ini yang tanggal 4 sudah ada ini seperti Lain kali diteliti lagi ya, Mbak. Jangan sampai dipasang kayak gini. Kalau kayak gini kan ini saya jadi 32 kan saya kira murah. Jadinya ini kan mahal, nggak sesuai yang saya harapkan. Oh gitu. Sebelumnya saya mohon maaf nih atas kelebihan dari kami lupa mencopot subsector promonya. Lain kali dari kami untuk mengkoreksi kembali supaya itu tidak kecewa lagi. Mohon maaf ya Ibu sebelumnya. Nanti lain kali ya. Ya Ibu. Terima kasih. Udah jadi anak biasa. Iya, iya. Tolongnya. Monggo, terima dulu, bentar. Yang ingin memberikan tanggapan, mungkin kalian pernah mengalaminya di toko, ya. Apa yang sudah disampaikan sama Mbak Alfa kepada customernya? Yang pertama, mungkin apa sih yang sudah baik, apa yang masih kurang dalam penyampaiannya Mbak Alfa? Monggo. Sudah cukup, bagus. Yang lain? Sudah sesuai karena sudah menyadari kesalahannya juga dan sudah Oke. minta maaf. Oke, dan minta maaf. Lanjut to the point, ya. Itu poin. Karena orang yang customer yang dominan, dia itu nggak pengen basa-basi ya, langsung Poinnya kita to the point aja, langsung kita eksekusi. Kalau kita tahu langsung kita sampaikan permasalahannya ini, kendalanya ini kita sampaikan semuanya, langsung kita beri di tempat. Kalau misal nanti kok kita nggak mampu atau kita kurang wawasan, kita mungkin bisa langsung telepon coba ke USL kita. Mungkin itu. Beri tepuk tangan buat Kak Alfa dan Kak Nia. Next. Minta hadiah dong. Sini, Mbak. Kita beli es krim. Iya. Itu kok kayak teksturnya itu beda ya Pak? Bedanya kan beda ya, Kak? Bedanya beda. Oh, gulanya turun ke bawah. Oh, itu tuh biasanya ya Pak ya, dari tokonya itu kadang kan ada tulisan dari kabinetnya. Itu biasanya ketahuan dari tokonya atau enggak lah, itu kan biasanya es krimnya sedikit meleleh, jadi dia gulanya turun. Itu nggak apa-apa sih Pak. Ya nanti misal itu biasanya sih dikasih diskon sih Pak dari tokonya. Soalnya kan ada sedikit kerusakan, tapi itu masih bisa dikonsumsi. Masih aman. Masih aman, yang penting kan eksperimen panjang. Makasih atas penjelasan. Oh iya. Oke, tepuk tangannya buat mereka berdua. Oke sih. Kita memberikan empati. Apa sih yang konsumen mau? Itu biasanya masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Jadi kita bagaimana bisa masuk ke dalam pikiran si Yogi. Oh, Yogi itu maunya apa? Oh, ternyata si Joko pintar-pintar di freezer. Coba kita tawari es krim yang apa ya biasanya kalau bapak-bapak itu suka nih maklum ya maklum ekosnya ditonton itu seperti apa kan dia nggak tahu itu produknya dari kompetitor, dari biru, dari merah, kuning atau dari Walls kan gitu sih. Itu yang mas pikiran. Terus perasaan ya. Jadi kalau sudah ada komunikasi ya biasanya sudah masuk perasaan Mas Yogi biasanya bisa diarahkan. Apa sih komplainnya dia? Apa sih yang dia cari? Apa sih kemauan dia? Oh Mas, kemarin aku baru beli produk Walls ya, tapi sampai rumah udah mencair. Nah mungkin Mas Lutfi bisa memberikan kapan toh belinya? Oh saya beli jam 2 sampai rumah jam 4 sore. Terus mencair. Baru Mas Lutfi memberikan bantuan kepada Mas Yogi ya dengan cara yang mungkin edukasi. Oh Pak kalau es krim itu cuma kuat berapa menit gitu sih. Itu.
Jadi manfaat sikap empati itu dari pikiran untuk sebenarnya. Oh, silakan dulu. Nah, ada. Sih Bapak, ada bisa saya bantu? Tadi Bapak mau cari es krim ya? Ini saya mau cari es krim yang buat keluarga, yang buat keluarga yang banyak itu biasa dimakan rame-rame gitu. Oh ya, jadi kalau dari es krim Walls ini ada yang jenis Magnum Mini sama Cornetto Mini nggak Pak? Monggo dilihat dulu produknya. Untuk isinya ini berapa? Ya, jadi kalau dari es krim Walls yang Magnum Mini ini kita ada rasa almond, klasik, sama yang campur. Yang campur itu 2 klasik, 2 almond, sama 2 cookies and cream itu jadi totalnya isinya 6. Kalau yang Cornetto Mini ini isinya 12 Pak. Jadi dari es krim Walls itu punya yang Cornetto Mini popcorn, Oreo, coklat vanilla, sama dark tiramisu. Monggo Bapak supaya Untuk harganya berapa? Perbedaan juga ya? jadi untuk yang Magnum Mini ini harganya 55.200. Iya. Untuk yang Cornetto Mini isi 12 itu harganya 36.900. Murah yang ini ya, ini ya. Iya. Soalnya kan pada saya banyak. Nanti saya mau pesen yang ini ya, Cornetto Mini-nya ini ya. Oh iya. Misalkan pesen banyak bisa nggak ya? Oh bisa Bapak. Mau pesen berapa kira-kira? Ya, kira-kira keluarga saya itu ada sekitar 60-an. Iya. Biasanya kami ini kasusnya 6 ya. Kalau langsung akun itu ya. Di foto isi itu ada dulu. Iya. Kalau yang jenis Cornetto Mini ini ada Anaknya terima. Oh iya, ini Cornetto yang Iya. itu ya. Iya. Saya ambilkan dulu barangnya ya Pak. Oh, iya. Sebentar ya. Yang satu ya. Iya. Monggo ini Bapak silahkan Cornetto Mini-nya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Jangan lupa saya tidak sih. Mungkin yang lain Bapak Mini-nya sekalian. Oh, aku mau yang itu, yang apa? Yang bentuknya kayak emberan gitu loh. Itu yang kayak emberan. Yang besar. Oh, yang Kalau 1 kilon gitu. ini ada yang rasa coklat, vanilla sama strawberry rasanya Napolitan. Mau sekalian Bapak? Oh iya, sekali. Oh iya. Di satu Ya Pak. Monggo Bapak silakan. Oh iya ya, terima kasih ya. Ini dengan Mbak siapa ya? Bisa-bisa kalau saya mau belanja lagi bisa Oh iya. Saya hubungi saja Pak. Saya minta nomor WA-nya saja. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Dan nomor teleponnya Pak? 85 Iya. 29 Iya. 216 Iya. 235. Oh iya. Ada promo-promo dari es krim Bos. Ya, bisa dihubungin ya, Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Grooming untuk wanita ya teman-teman. Tampil bersih dan rapi, wangi dan tidak berbau menyengat, rambut tersisir rapi bagi yang tidak hijab. Bagi yang berhijab, bersih tidak kusut, tidak berbau dan rapi. Monggo bisa dilihat posisi siap, tangan kayak gini. Oke, sip. Ada tanggapan dari teman-teman mengenai 2 selebriti kita, 2 Miss Indonesia kita. Ada yang mau komen? Yang satu bentuknya rapi, yang satu belum. Aku ngerti. Udung ya. Jadi salah satu buat teman-teman yang berhijab ya, bagi yang berhijab bersih, tidak kusut dan pastinya harus rapi untuk jilbabnya. Yang Mbak Aul itu mungkin jilbab kurang rapi, tapi untuk keseluruhan ya Mbak Ragil untuk kaos kaki ya Nambahin lagi. apa? Hem. Hem. Yang satu di linding, yang satu di jam. Oh, Ini saya di linding. Hem ya, teman-teman buat cewek, maaf. Ini, oke. Jadi kalau kalian nanti diikat, dikancingkan ya, seperti Kak Ragil itu bahkan lebih profesional daripada di LinkedIn warnaan seperti itu. Tunjukkan siapa diri kita sebelum kita berbicara. Jadi kalau orang jatuh cinta biasanya itu bilangnya jatuh cinta di pandangan pertama, ya kan? Wah, ceweknya kok cantik. Insyaallah. Mungkin kalian bisa lihat dari 2 leader yang ada di depan saya dan Mbak Ragil, ya. Mungkin kalau kalian melihat saya tengklomprot, ya, orang-orangan sama Mbak Ragil yang mungkin Masih rapi loh. masih rapi, ya kan? Pastikan mindset kalian, wah, Mbak Ragil kok
bagus, pasti dia berpendidikan, rapi dan lain-lain. Beda kalau orang-orang melihat saya ya, mungkin kabine lengkinane ra niat, kapae melorot, gitu kan? Ya gitu. Terus bisa menambah kemampuan juga, ya. Jadi kalau kita rapi, kita wangi, biasanya kita lebih percaya diri untuk bicara sama orang lain. Terus kredibilitas. Next, Mbak. Alfa 10 kali 10 kali 10 rule. Next. Terlihat profesional 10 meter. Jadi, yang saya sampaikan tadi, saat orang yang berpenampilan rapi, contoh, aku kalau lihat MD itu yang desainnya rapi, Mustafa. Kalau dia pas pakai pomade, serius, dia itu kalau pakai pomade itu biasanya terlihat seperti iklan, seperti film Titanic. Tahu nggak? Rambutnya ke belakang. Mas Jack. iya. Mas Jack kalau rapi lah. Orang-orang lihat, kalau sih cabai kerjanya duk, please nggak mungkin. Karena dari penampilan 10 meter kesan pertama itu, wah, Mas ini percaya, Mas ini seperti kerjanya api. Mesti kerjanya di perbankan. Amin. 10 meter kesan pertama terlihat. Tampilan total, grooming diri, dandan natural, rambut dan hijab. Ya. Grooming, teman-teman pas break berdiri dulu. Dia kayaknya mempunyai yang sama, ya. Diikuti cepat populasi. Ya. Jadi mungkin dari beberapa perusahaan kemarin bilang kalau emang orang brewok, ya memang penanganan grooming itu lebih banyak. Mungkin kayak Fauzi, toko dicukur pisang mulai toko sebulan. Ya dia nggak perlu obat lah. Gitu. Ya mungkin buat kita, aku, Mas Yogi yang brewok, ya mungkin kita harus memberikan nilai lagi, pengeluaran lagi buat agar grooming ya bulu-bulu itu bisa terlihat rapi. Oke, next. Jangan lupa MAS. Rambut dan hijab ini buat SBA ya. Kenapa sebagai jari, rambut kering, rambut hijab jalan hijab. Next. Oh rapi. Nih, grooming untuk USL, PSA, MB, SBA. Grooming tampil bersih dan rapi, wangi dan tidak berbau. Ya, sampai Dengan saja, potongan rambut pendek dan bersih rapi. Bagi yang berkumis dan berjenggot harus bersih. Oke, yang kedua untuk wanita, grooming queen tampil bersih dan rapi, wangi dan tidak berbau menyengat, rambut disisir rapi bagi yang berhijab. Bersih, tidak kusut, tidak wangi. Aku mau satu orang lagi, cewek ya, buat diambil video. Itu sekitar tampilan pakaian MD maupun SBA es krim. Sama depan bagi yang tidak berhijab ya, rambut tertata rapi, kerudung sesuai, dari belakang juga sama, dari samping. Untuk MD pun juga sama, bersih, rumput tidak luntur dan lain-lain yang hijau es krim. Ya, next postur tubuh ya teman-teman, tegak dan santai, tidak membungkuk, hindari terlalu santai. Jadi teman-teman saat menghadapi customer, saat menghadapi teman toko ya, ini saya menghadapi customer dari teman toko, pastikan tubuh kalian itu tegak dan santai. Ya, jangan terlalu, oh siap Pak, apalagi terlalu membungkuk, ya Pak siap. Seperti itu. Jadi untuk posisi 1 dan 2, alangkah baiknya kalian pakai yang satu ini. Next. Tutorial berdiri, berjalan, duduk untuk wanita. Oke, disini aja videonya. Dengan bambu. Oke. Tangan posisi siap. Belakang. Terus posisi jari ya, kita taruh ke dahi, didorong ke belakang sedikit. Oke, sip. Habis ini ya, kita coba jalan, kita pindah ke ruangan VIP ya. Bagaimana cara jalan yang baik? Terkadang kan kita ya kalau lihat orang yang alay ya, jalannya geser gitu kan. Ya kita jangan seperti itu. Kita sebagai bos kita tampilkan ya penampilan kita tampilkan kesiapan kita dalam bekerja. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Mbak Akhir. Ya, 10-12, kaki lurus. Yang kaki kanan lurus, 12 kaki kiri lurus. Oke, posisi V. Kayak itu loh, mereka berdua tuh. Nah, gitu. Oke, posisi siap tangan kayak gini. Ini ditegakkan dulu, Mas. Ini oke. Terus tangan telunjuk kanan ke dahi, ya, terus sedikit, ya. Jadi pinggul lebih
terangkat. Jadi kalian lebih tinggi sekitar 5 menit. 5 menit. 5 senti. Ya, posisi tangan siap. Oke, habis ini jalan ya. 1, 2, 3. Kalau 3 mereka langsung turun, kaki maju. Oke? Posisi siap, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Putar balik. Senyum. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih.